Kita coba review aplikasi penjualan menggunakan RFID ya. RFID nanti digunakan untuk apa? Yang pertama yaitu bisa dilakukan untuk proses pengisian saldo ya, saldo customer. Kemudian yang berikutnya RFID itu juga nanti bisa digunakan untuk proses penjualan. Konsep aplikasinya seperti itu ya. Jadi nanti ada dua level ya. Ada dua level user ya. Yang pertama yaitu administrator, kemudian yang kedua adalah login customernya. Oke, sekarang kita bahas dulu di login administratornya. Ada beberapa menu. Yang pertama kita bisa cek di menu setting dulu ya. Di menu dashboard dulu kita akan bahas. Yang pertama di sini ada jumlah customernya, laki-laki perempuannya ada berapa, kemudian jenis produk yang dijual itu berapa, ya itu tergantung sama di data master ya. Di data master ini nanti ada jenis produk, nah nanti berkaitan dengan yang ada di dashboard ini. Ada produk masuk, ada produk terjual. Produk masuk itu nanti akan tertera berapa. Nah, produk masuk itu dia dilakukan di sini transaksi, kemudian ada pembelian. Jadi ada produk masuk yang nantinya produk itu yang akan kita jual. Nanti akan tertera di sini jumlah produk masuknya berapa yang sudah di entry, kemudian produk yang terjual jumlahnya berapa. Di sebelah kanannya ada saldo masuk ya, berarti saldo customer yang pengisian kartu ya. Nah, itu akan tertera, kemudian kemas kirim ya. Ada berapa customer, berarti setiap transaksi itu kan nanti kan ada proses status pengirimannya. Apakah dia masih dikemas atau sudah terkirim ya, atau sudah diterima customer, nanti akan tertera di sini ya. Kemas dan kirim ada berapa customer, dan produk yang sudah dikirim itu ada berapa customer yang sudah menerima produknya. Kemudian ada saldo keluar ya, ada saldo keluar berapa, 36.000 akan tertera di sini. Oke ya. Sekarang kita bahas menu berikutnya, yaitu di menu master ya. Di menu master ada jenis produk-produk apa saja yang akan kita jual. Nanti kita tambahkan di sini. Ada edit dan ada delete. Kemudian data pegawai ya. Kita punya berapa pegawai nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, setiap pegawai ini nanti bisa melakukan proses login ya, yang otomatis nanti tampilannya sama seperti yang di administrator ini. Oke. Kemudian kalau sudah ada data customer, oke. Setiap customer itu nanti bisa kita data ya. Karena sistemnya ini memang sistem data customernya harus terdata, dan setiap customer akan memiliki kartu RFID ya. Maka harus kita entry datanya di sini. Kita tinggal tambah data RFID-nya berapa, berarti nomor di RFID-nya bisa diisi nomor KTP dan lain-lain. Nah, ini bisa kita custom ya. Contohnya, seumpama tidak menggunakan nomor KTP ya nanti kita sesuaikan sesuai permintaan customer. Oke, seperti itu. Kalau sudah, nah ini bisa ganti atau ini ya, ganti passwordnya ya, bisa dilakukan di sini. Kemudian kita lanjut ke data produk, berarti produk apa saja yang akan kita jual. Nah, ini berkaitan dengan jenis produknya ya. Ketika kita tambahkan produk, maka di sini akan muncul bahwa kode produknya berapa, nama produknya apa, jenis stok dan lain-lain. Oke. Dan jangan lupa dikasih foto. Nah, fotonya nanti akan tertera di sini. Nah, oke ya. Ini nanti ada hubungannya sama di proses penjualan ya. Kalau sudah, kita juga bisa cek nih, kita punya berapa stok produknya. Akan muncul di sini, stok awalnya berapa, jumlah produk yang masuk berapa, jumlah yang terjual berapa. Totalnya ada 95. Kalau kita bisa cek historinya, maka di sini akan muncul nih tabel produk masuknya, kemudian tabel produk yang terjual berapa. Akan tertera di sini. Oke ya. Kalau sudah, kita ke stok produk sudah ya. Kita ke ini, ke setting ya. Setting ini ada dua menu, yaitu aplikasi. Kita bisa tulis di sini. Setting yang ada di sini, ini nanti ada hubungannya dengan yang di atas ini. Kemudian nomor rekening, ini nanti ada hubungannya sama di login customer ketika dia melakukan proses pengisian ya, pengisian saldo ya, otomatis yang nanti akan tertera tuh nomor rekeningnya berapa. Nah, ini bisa kita set di sini.
Kemudian nama usahanya, nah ini nanti ada hubungannya sama invoice. Ketika ada transaksi penjualan, nah, maka kan setiap transaksi itu kan ada invoice-nya. Nah, penamaan di sini kita bisa tulis nama perusahaannya atau nama PT-nya. Seperti itu. Kemudian user management, nah ini untuk administrator ya, kita bisa cek tambahkan di sini. Berikutnya kita coba review untuk menu saldo ya. Kita akan menu saldo. Di menu saldo ini, karena sistemnya kan ada dua cara nih. Administrator yang mengentry saldonya atau si customer mengajukan permintaan pengisian saldo, otomatis si customer nanti akan melakukan proses transfer manual dan si administrator akan melakukan pengecekan nih dananya sudah masuk apa enggak. Kalau masuk, maka otomatis nanti ada menu approve saldo. Nah, si customer ya, ini ada kode transaksi ini namanya Ica Inata, jumlahnya segini ya, di tanggal transaksinya segini, statusnya masih menunggu konfirmasi ya. Maka ketika dananya sudah masuk, dipastikan masuk, maka tinggal dilakukan proses klik lunas dan disimpan seperti itu. Kemudian ada juga add saldo cash ya. Add saldo cash berarti si customernya langsung ke office-nya ya atau ke tokonya untuk melakukan proses pengisian saldo, berarti manual ya, secara cash. Tinggal dipilih namanya siapa, Susi Astuti ya. Kemudian dia mengisi berapa, 200.000 atau saya tulis 300, ini aja Ica Anita ya, 300.000. Maka ketika dia diproses nanti akan muncul nih dan akan diintegrasikan dengan notif WA. Oke, kita coba cek. Oke, maka otomatis kalau kita cek ya, kita cek ada notifikasi WA di sini yang muncul, pengisian saldo ya. Pengisian saldo 300.000 berhasil dilakukan, sisa saldonya berapa? Thank you ya. Ini yang tadi itu nama perusahaannya yang ada di setting tadi. Oke ya. Di sebelah kanan akan muncul nih totalnya pasti sama dengan yang di notif WA. Akan ada debit dan kredit dan ada keterangannya. Ini sudah lengkap ya posisinya. Jika terdapat ketidaksesuaian, segera konfirmasi ke admin. Ini untuk cash ya. Ada juga pengisian saldo menggunakan add saldo RFID ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal beli saja nomor RFID-nya, kartu RFID-nya dan RFID reader-nya. Tinggal kalian masukkan nominalnya berapa dan tinggal ditempel saja ke alat RFID card-nya. Maka otomatis tampilannya sama persis dengan yang add saldo cash ya, dan customer juga akan dikirimi notif WA seperti itu. Kemudian kita lakukan cek saldo. Nah, cek saldo ini berarti kan menggunakan RFID ya, tinggal tempel gitu aja, maka otomatis nanti akan muncul ya, maka otomatis akan muncul. Nah, kita coba masukkan, ini sama saja dengan kita nempel kartu ya, akan muncul nih ya, 50, 100, 200, 200 saldo masuk karena dia tidak ada transaksi ya, transaksi penjualan. Oke. Kemudian berikutnya kita coba bahas karena saldo sudah, cek saldo sudah, bonus. Bonus ini dilakukan ketika si owner atau si pemilik toko itu kepingin memberikan bonus ke customer ya. Maka di sini tinggal dipilih saja ya, tinggal dipilih saja Ica Anita nih ya. Dia dikasih bonus 50.000. Tinggal di entry saja. Maka ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, tidak ada hubungannya dengan notif WA. Jadi yang diberikan notif tadi yang hanya pengisian saldo saja. Maka di sini akan muncul 50.000 ya, totalnya akan muncul semua. Statusnya adalah bonus. Berikutnya kita bahas di transaksi ya. Di transaksi penjualan ini ada pembelian ya. Pembelian itu maksudnya kita memberi barang ya, memberi produk-produk apa yang masuk ke kita. Nah, maka di sini tinggal kita entry saja, pilih produknya apa, kemudian jumlah masuknya berapa, jumlah masuk produknya, tinggal kita entry. Kemudian penjualan cash ya, di sini proses penjualannya bisa cash bisa RFID ya. Bedanya hanya di proses
pembayarannya saja. Kita coba yang penjualan cash. Di penjualan cash kita tinggal pilih saja ya. Di sini adalah jenis produk yang sudah kita entry di master. Nah, nanti akan ada hubungannya di sini. Nah, contoh nih, di minuman ada transaksi pembelian minuman, kemudian kita klik ini, oke, kemudian kita ada pembelian lagi. Nah, ini berarti satu transaksi ya, satu transaksi. Maka di sini tinggal kita pilih saja produknya berapa jumlahnya. Tinggal kita tap, nah, muncul 90.000 dan pilih customer, siapa yang melakukan penjualan ya, siapa yang membeli. Maka karena dia adalah cash, tinggal kita pilih nama customernya, tinggal kita proses. Nah, seperti ini. Otomatis di sini akan muncul invoice-nya, bisa kita cetak. Oke ya, kalau sudah sekarang ini bisa kita edit dan bisa kita delete ya. Kita coba yang penjualan RFID ya. Penjualan RFID sama caranya, hanya nanti beda di proses penjualan saja, proses pembayaran maksud saya. Nah, di sini tinggal kita tap, akan muncul 18.000 dan kita tinggal lakukan tap gini aja ya. Oke, kita tinggal klik proses. Statusnya lunas, kita bisa cek invoice-nya. Kita bisa lakukan pengecekan ya di menu penjualan, karena tadi ada dua transaksi ya yang sudah kita lakukan, yaitu di 003 dan 004. Nah, ini transaksinya ya. Dia cash 90.000 karena tadi kalau yang transaksi yang berikutnya yang terakhir tadi itu adalah menggunakan 18.000 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba bahas yang berikutnya, yaitu di di report ya. Di report ini hanya sekedar laporan ya, ada berapa customer, kemudian ada berapa pembelian akan muncul di sini, berapa penjualan hari ini akan muncul ya, status pembayarannya akan tertera semua di sini. Kemudian saldo akan muncul. Jadi ini saldonya tinggal sisa berapa. Kalau kita mau cek di sini ya tinggal akan muncul sama kayak di menu cek saldo tadi ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba bahas di login customer. Sekarang kita coba review yang login customer ya. Tampilannya seperti ini, dashboardnya akan muncul transaksi saldo yang sudah digunakan ya per bulan dalam 1 tahun berjalan. Kemudian di bawah ini ada berapa transaksi ya, disiapkan, dikirim atau diterima akan muncul semua. Kemudian saldo yang dia punya sekarang posisinya berapa akan tertera. Jika dia ingin mengetahui historinya, maka tinggal diklik saja, akan muncul histori penggunaan saldonya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau dia ingin melakukan proses pengisian saldo, maka di sini tinggal diklik isi saldo, nominalnya berapa. Ketika akan diklik nominalnya berapa atau diisi nominalnya berapa, kemudian disimpan, maka nanti otomatis customer akan si ownernya akan mendapatkan notifikasi juga ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada belanja, customer juga bisa melakukan proses pembelian dari loginnya customer ya. Tinggal dipilih saja nanti, kemudian nanti akan muncul ya. Kita akan coba cek ya. Oke, akan muncul di sini Aqua, harganya berapa, jumlahnya berapa. Tinggal kita pilih ya, tinggal kita tulis saja. Jumlahnya 5 akan muncul, tinggal proses potong saldo.